Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Hormat kepada Bapak Yahya SPM selaku dosen pengaku pada mata kuliah Perubahan Sosial dan Pemerintahan dan juga rekan-rekan sekalian kami cintai. Baik, hadirnya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil daripada tugas kami, yaitu menulis buku yang berjudul Lokalisasi Kekuasaan Indonesia Pasca Otoritarianisme Olimpiade Al Hadis. Selamat menyaksikan. Pembahasan bab 1 yaitu desentralisasi, pembangunan dan juga demokrasi. Pada dasarnya, fokus utama yang dibahas pada bab ini ialah hubungan antara desentralisasi, pembangunan, ekonomi dan juga demokrasi. Pada pembahasan bab ini dijelaskan bahwa Indonesia sendiri sejak tahun 2001 telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang mengubah kelembagaan pemerintah di Indonesia yang sebelumnya otoriter dan juga terpusat pada pemerintah pusat saja menjadi lebih otonom. Proses ini juga dilakukan setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang sebelumnya otoriter terhadap masyarakat. Penerapan desentralisasi merupakan perwujudan keinginan bangsa dan diharapkan dapat menjadi solusi agar Indonesia dapat menjadi lebih demokrasi. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa desentralisasi merupakan perwujudan bentuk reformasi paling signifikan di Indonesia. Lengsernya Presiden Soeharto, tuntutan otonomi daerah juga muncul dari berbagai penjuru Indonesia. Tuntutan dari berbagai pihak untuk dapat melakukan otonomi daerah dikarenakan berbagai konflik daerah yang terjadi. Contoh saja seperti pertarungan etnis, suku, agama, dan juga lain-lain. Hal tersebut membuat desentralisasi diharapkan dapat menjadi solusi dari perpecahan. Perwujudan desentralisasi resmi disahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemerintah daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 itu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Buku ini juga pada bab 1 berargumen bahwa pembuatan kebijakan pada dasarnya dibentuk oleh berbagai kepentingan sosial yang kemudian menggambarkan bagaimana kekuasaan dalam negara pada Indonesia. Dalam penerapan mengenai desentralisasi diperlukan penerapan konsep modal sosial. Dan modal sosial ini merupakan rasa kepercayaan antara pemerintah dan juga masyarakat yang sudah dipimpin oleh pemerintah tersebut. Sehingga diperlukan peranan masyarakat sipil pula untuk mendukung desentralisasi dapat mencapai tujuannya. Buku ini juga menjelaskan bahwa pembentukan lembaga-lembaga demokrasi dapat menyokong partisipasi publik. Pasca Soeharto juga diharapkan desentralisasi berjalan membuat lebih transparan hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Tapi yang menjadi kekhawatiran pada kita semua yang sudah dijelaskan juga pada bab ini ialah desentralisasi dapat memicu tingkat korupsi yang sangat tinggi dikarenakan adanya anggaran khusus untuk masing-masing daerah yang kemungkinan dapat disalahgunakan oleh aparat pemerintah daerah yang sedang menjabat. Lanjut bab 2, konteks pasca otoriter. Ambisi-ambisi teknokratik dan tantangan kekuasaan predatoris. Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana sebuah negara menjalankan pemerintahannya setelah era pasca otoriter. Indonesia, Thailand, dan Filipina merupakan 3 negara Asia Tenggara yang sempat mengalami pemerintahan otoriter. Sehingga masa setelah pemerintahan otoriter atau masa pasca otoriter dijelaskan bahwa desentralisasi telah menjadi salah satu solusi utama untuk mencapai reformasi. Dijelaskan dalam bab ini bahwa Indonesia sendiri pada masa pasca otoriter tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini relatif tidak terlalu berubah dikarenakan seringkali kepentingan-kepentingan lama oligarki justru berhasil disesuaikan dengan demokrasi dan reformasi yang diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Pada awal pasca otoriter sendiri, tidak adanya perubahan signifikan dikarenakan faksi militer era kepemimpinan Presiden Soeharto belum sepenuhnya dihilangkan dari perpolitikan nasional Indonesia. Dalam hal ini dijelaskan pada bab ini bahwa komandan militer masih dapat terlibat dalam aliansi politik, bahkan bisnis di daerah-daerah melalui struktur komando teritorial yang menempatkan mitra militer pada setiap tingkat pemerintahan sipil. Peralihan era yang dialami oleh Indonesia tentu tidak terjadi cepat dan langsung teratur. Era otoriter sebelumnya yang sejatinya masih melekat pada sistem pemerintahan membutuhkan penyesuaian untuk beralih pada sistem reformasi dan demokrasi.
Sebelumnya, dikarenakan kepemimpinan hanya terpusat pada pemerintahan pusat, maka elemen dan lembaga pemerintahan dianggap predatoris dalam bab ini. Buku ini khususnya pada bab 2 menyebutkan bahwa era otoriter dapat digambarkan sebagai era predatoris dikarenakan adanya kesenjangan signifikan antara negara dan masyarakat sipil, dikarenakan semua kehendak dan kepemimpinannya hanya fokus pada pemerintahan otoriter Presiden Soeharto. Hal ini tentu membentuk kesenjangan tersendiri terjadi di masyarakat. Berbagai strata sosial kemudian terbentuk dan memiliki kepentingan masing-masing. Munculnya kelas-kelas sosial kemudian menjadi salah satu indikator kesenjangan yang terjadi. Berbagai persaingan kepentingan antar kelas masih membuktikan bahwa demokrasi belum benar-benar diterapkan secara signifikan. Sehingga pada bab ini dapat dilihat bahwa implementasi demokrasi pasca otoriter belum sepenuhnya berhasil. Selanjutnya bab 3, yaitu lokalisasi kekuasaan dan perubahan institusional. Selanjutnya bab 3 pada buku ini menjelaskan mengenai lokalisasi kekuasaan dan perubahan institusional. Pembahasan pada bab ini lebih fokus pada pemahaman mengenai politik elektoral dan kepartaian di tingkat nasional yang diterapkan pemerintah Indonesia setelah kepemimpinan Presiden Soeharto atau pasca otoriter. Buku ini memandang bahwa politik elektoral dan kepartaian menjadi pilar utama politik di Indonesia. Hal ini menjadi pilar utama dikarenakan politik elektoral dan kepartaian yang merupakan bentuk atau hasil dari kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku politik untuk mendistribusikan kekuasaan yang dimiliki dengan tujuan pembangunan dan keberlanjutan bangsa. Sebelumnya pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia bukan benar-benar terbentuk sebagai lembaga atau legislatif tertentu, melainkan hanya sebagai rezim kepemimpinan Soeharto. Hingga pada akhirnya berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto juga menandai berakhirnya rezim yang dipimpin. Peralihan dari masa kepemimpinan Presiden Soeharto kemudian menjadi Presiden Habibie menyebabkan beberapa hal diperbarui pasca Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Habibie. Pemilihan anggota legislatif berlangsung bebas dan demokratis. Rakyat dapat memilih secara langsung pemimpin yang diinginkan sesuai dengan visi misi yang ditawarkan. Pemerintah tidak lagi otoriter terhadap pembentukan lembaga. Meskipun pada awalnya peralihan ini masih dapat dikatakan cukup sulit, namun seiring berjalannya waktu, baik masyarakat maupun pemerintah dapat memulai menyesuaikan. Kesulitan peralihan ini sejatinya dikarenakan masih tidak teraturnya beberapa hal. Pada masa Orde Baru, keseluruhan negara dapat dikatakan tertib dikarenakan adanya otoriter yang mengatur dan mengawasi. Namun ketika kekuasaan otoriter musnah, tentu masyarakat dan pemerintah masih perlu menyesuaikan agar ketertiban terus dapat dicapai. Pemilihan umum yang kemudian diterapkan pasca kepemimpinan Soeharto juga kemudian membuka jalan bagi Presiden Indonesia selanjutnya, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk dapat menjabat. Pemilu 1999 menjadi jalan bagi Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Presiden pasca Orde Baru sekaligus menggantikan Presiden Habibie yang menjabat selama 17 bulan menggantikan Presiden Soeharto. Peralihan kepemimpinan juga menjadi angin segar bagi masyarakat. Jika sebelumnya banyak berbagai kriminalitas terjadi pada era Orde Baru dikarenakan banyaknya kejahatan yang terorganisir oleh militer, polisi, dan berbagai penguasa lain untuk keuntungan dan aktivitas ilegal, maka pasca otoriter hal ini telah diatur dalam undang-undang. Setiap daerah kemudian memiliki hal untuk menentukan kepentingan utamanya dan setiap masyarakat daerah memiliki hak untuk memilih langsung pemimpinnya. Kita masuk ke bab 4 tentang sosiologi politik tentang elit-elit lokal. Selanjutnya pada bab 4 ini membahas tentang aspek-aspek sosial politik yang memungkinkan dominasi dari adanya elit-elit lokal yang mewarnai kekuasaan di Indonesia pada era pasca otoriter. Pada dasarnya sejak masa Orde Baru, elit-elit politik ini sudah muncul dan mewarnai pemerintahan Indonesia. Saat masa Orde Baru, kelompok kekerasan seperti preman maupun aparatur kemiliteran mendapatkan perlindungan dari Partai Golkar yang pada masa itu menjabat sebagai kekuasaan tertinggi legislatif atau bahkan mencari perlindungan dari komando militer dan polisi daerah setempat. Hal ini kemudian menyebabkan pada masa Orde Baru, elit-elit politik dengan leluasa memanfaatkan segala cara untuk mencapai kepentingan pribadinya. Sebagai kriminalitas kemudian seringkali terjadi dalam upaya elit politik mencapai kepentingannya pada masa Orde Baru. Hingga kemudian pada era pasca Orde Baru dengan berbagai latar belakang serta kepentingan sosial yang berbeda, elit politik memiliki strategi sendiri. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh elit politik ini kemudian membentuk psikologi dari elit politik untuk dapat mempertahankan kekuasaan politiknya.
Jika sebelumnya mereka mendapatkan perlindungan dari berbagai kekuasaan yang menjamin pada masa Orde Baru, maka saat era ini selesai, mereka harus menyesuaikan strategi barunya dalam mempertahankan kekuasaan. Perbedaan kepentingan menjadi dasar strategi yang mereka gunakan untuk meraih dan mempertahankan jabatan yang mungkin sudah dimiliki. Pada bab ini juga dijelaskan bahwa strategi ini seringkali melibatkan kontrol atas lembaga pemerintah lokal yang baru seperti wali kota, bupati, dan pemerintah daerah yang lain. Strategi lain yang dibentuk ini juga seringkali dapat dilihat dengan pembentukan berbagai aliansi serta membangun jaringan atau koneksi tersendiri. Hal ini tentu pada dasarnya merupakan hal yang positif apabila memang digunakan untuk bekerja sama dalam mencapai kepentingan nasional negara. Namun hal ini pada dasarnya juga dapat menjadi bumerang bagi pemerintah Indonesia sendiri. Berbagai kekuasaan politik dan sosial apabila disalahgunakan oleh elit politik dapat terjadi pergeseran kepentingan. Seringkali elit politik setelah membentuk aliansi dan menciptakan jaringan justru menggeser kepentingan negara dan mengubahnya menjadi kepentingan pribadi. Hal ini juga dicontohkan ketika terjadi korupsi pada skala daerah. Dana yang kemudian dialirkan dari pusat menuju daerah sebagai anggaran pemerintah daerah apabila dicampuri dengan kepentingan elit tidak bertanggung jawab tentu akan menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Sehingga penting adanya pemahaman bahwa elit politik sudah seharusnya tetap pada posisinya atau tidak memberi batas, sehingga elit politik dapat terus bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional negara. Selanjutnya, politik uang dan premanisme dalam demokrasi lokal yang baru. Bab ini fokus terhadap proses dan mekanisme yang sering terjadi di Indonesia mengenai elit politik lokal predatoris untuk mempertahankan dan mengamankan posisi mereka dalam konteks pasca otoriter. Terjadinya konflik antar elit politik dalam suatu konsentrasi politik sejatinya merupakan hal yang sering terjadi. Namun, berbagai hal tentu mendasari hal tersebut dapat terjadi. Salah satu penyebabnya adalah perebutan kekuasaan antar aktor politik. Bab ini juga menjelaskan mengenai peranan politik uang dalam berbagai bentuk pencapaian kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa di Indonesia politik uang sudah marak terjadi pada masa pasca otoriter sendiri setelah dianalisa diketahui bahwa PDIP pada pemilihan legislatif tahun 2004 memberikan syarat bagi seorang politik untuk dapat masuk ke dalam daftar resmi calon anggota DPRD provinsi perlu membayarkan 200 juta hingga 300 juta rupiah. Bahkan dilaporkan bahwa PDIP juga memberikan syarat membayarkan 400 juta untuk calon yang ingin namanya masuk ke dalam daftar resmi calon anggota DPR RI. Melalui hal tersebut, sejatinya dapat dilihat bahwa aturan-aturan yang seharusnya menjadi angin segar dalam peralihan setelah masa otoriter menuju reformasi juga dibajak oleh kepentingan tidak bertanggung jawab. Seharusnya setelah pemilihan dapat dilakukan langsung oleh rakyat. Selanjutnya, politik uang dan premanisme. Hal ini menjadi pertanda bahwa demokrasi sedikit demi sedikit akan dicapai, tetapi terkadang tetap ada anggota-anggota pemerintahan yang menyalahgunakan hal tersebut. Bab ini juga menggambarkan bahwa politik uang lebih menonjol digunakan secara terbuka dalam konsentrasi politik pada tingkat lokal atau daerah daripada di tingkat nasional. Namun, hal itu bukan berarti politik uang benar-benar bersih di tingkat nasional. Hanya saja dalam praktiknya lebih mudah dan seringkali dilakukan di daerah. Selain politik uang, kekerasan politik juga menjadi salah satu bagian negatif dari sistem demokrasi di Indonesia. Pada dasarnya, hal ini memang sudah terjadi sejak Orde Baru sebagai salah satu cara yang digunakan rezim Soeharto untuk melakukan stabilitas politik dengan menanamkan rasa takut dan intimidasi kepada masyarakat. Sehingga pada masa peralihan dan masa reformasi hal tersebut tidak dapat sepenuhnya hilang dalam bagian dari perpolitikan Indonesia. Dalam analisa di bab ini dijelaskan bahwa organisasi gangster atau aktor yang melakukan kekerasan politik di Indonesia pasca otoriter merupakan pelaku yang melayani kebutuhan sebuah partai politik. Mungkin praktiknya kekerasan tidak terlalu signifikan seperti pada masa Orde Baru. Namun tetap saja hal ini tidak dapat dibubarkan secara keseluruhan, sehingga masih ada oknum-oknum yang kemudian dapat melakukan kekerasan dalam kontestasi politik. Selanjutnya, bab 6, politik inklusi dan eksklusi. Sebelumnya, pada bab 1 hingga 5 telah dijelaskan bahwa lokalisasi kekuasaan di Indonesia yang berusaha diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi seringkali menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai.
Faktanya, hasil desentralisasi yang terjadi di Indonesia justru seringkali menjadi akses aktor politik untuk melakukan penyimpangan demi mencapai tujuan pribadinya. Sehingga pada bab ini akan dikaji mengenai gerakan buruh atau gerakan sosial yang lain di Indonesia pada masa reformasi untuk memperjuangkan hak-hak kecil. Pada dasarnya, gerakan buruh di Indonesia pada masa transisi seringkali disamakan dengan kebangkitan komunis. Mengingat aksi komunis pada masa Orde Baru seringkali terjadi, sehingga pemerintah mengatasi aksi buruh ini dengan tidak membentuknya sebagai organisasi secara formal, melainkan hanya secara informal. Sejatinya, berbagai perubahan telah diterima oleh buruh pada masa era kepemimpinan Presiden Habibie, seperti upah yang telah dibayarkan dan kenaikan upah minim bulanan. Pada masa Presiden Habibie pula, hak untuk berorganisasi legal ditetapkan secara hukum. Namun, setelah upaya yang dilakukan oleh Presiden Habibie tersebut, pengaruh Orde Baru terhadap gerakan buruh tidak langsung hilang dan berganti menjadi sesuatu yang positif. Perkembangan organisasi buruh yang terus meningkat pada masa demokrasi menyebabkan gerakannya juga semakin besar. Lebih lanjut, bab ini juga menjelaskan beberapa faktor pendorong yang berkontribusi menyebabkan berlanjutnya marginalisasi buruh pada masa setelah otoriter. Pertama adalah warisan kekuasaan Soeharto atau kekuasaan otoriter yang sangat keras terhadap buruh. Kedua, angka pengangguran dan setengah pengangguran yang memang masih tinggi dan sulit di atas Indonesia setelah Orde Baru. Ketiga, elit politik nasional dan lokal terus-menerus menyerang dan seperti memberikan isyarat bahwa mereka merupakan kaum anti buruh. Selain membahas mengenai gerakan buruh, bab ini juga menjelaskan mengenai dampak politik uang terhadap kontestasi pilkada. Bab ini menjelaskan bahwa kedepannya politik uang nantinya akan mendominasi. Hal ini didukung oleh banyaknya kecurangan yang sudah terstruktur terjadi di Indonesia. Aspek politik lokal telah dijelaskan sebelumnya memiliki berbagai hal positif dan negatif. Peralihan dari era otoriter menjadi era reformasi ditandai dengan keinginan pemerintah untuk mencapai demokrasi dengan penerapan kebijakan desentralisasi. Buku ini menggambarkan bahwa desentralisasi merupakan manifestasi upaya pengaturan kekuasaan lokal serta pembentukan berbagai kepentingan sosial yang mempengaruhi. Poin pokok yang ingin dijelaskan di sini adalah bagaimana kekuasaan lokal kemudian dijalankan serta bagaimana batasan-batasan bagi hal lain. Desentralisasi juga digambarkan dapat memberikan hal positif, namun juga dapat menjadikan hal negatif apabila terdapat aktor-aktor politik yang menyalahgunakannya untuk perebutan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Buku ini juga menunjukkan bahwa tantangan utama politik Indonesia untuk menunjukkan demokrasi adalah koalisi kekuatan predator warisan Orde Baru yang bergeser ke tingkat lokal. Namun, memang lokalisasi diharapkan dapat menghasilkan dorongan untuk memperluas partisipasi politik provinsi-provinsi, daerah, dan lainnya. Pembahasan di buku ini juga mengarahkan kita, para pembaca, untuk melihat bahwa beragam cara digunakan oleh negara atau politisi pusat untuk berusaha menggambarkan peralihan dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Berbagai tantangan tentunya ditemukan seperti desentralisasi yang seharusnya menjadi cara mencapai demokrasi justru disalahgunakan dengan berbagai korupsi dan politik uang yang terjadi di Indonesia. Berbagai cara kotor ini tentunya mencoreng demokrasi itu sendiri sebagai bentuk baru negara Indonesia setelah masa otoriter Orde Baru oleh kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.